Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus, itulah kiranya yang memberkati kamu sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita bersama-sama mendengarkan renungan harian pada hari ini yang diambil dari kitab Mazmur pasal 146. Ayatnya yang ke-8, demikianlah bunyi firman Tuhan. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Demikian firman Tuhan. Saudara, pada suatu hari di taman kompleks perumahan, ada seorang ayah yang terlihat sedang berbicara kepada anaknya yang masih bayi. Dia berkata, "Tenanglah sekarang ya John, semuanya akan baik-baik saja. Rileks saja, semua akan baik-baik saja." Itu yang dikatakan bapak ini kepada anaknya. Ada seorang ibu melihat sikap si bapak tadi. Kemudian dia berkata dan menjumpai si bapak ini, "Wah, sebagai seorang ayah, Anda sangat mengerti bagaimana berbicara dan menenangkan anak Anda yang masih bayi dan yang sedang menangis ini," katanya. Kemudian si ibu ini mengulurkan tangannya untuk mendong si bayi dan dia berkata, "Kamu kenapa menangis terus, adik John yang manis?" Sahut ibu itu, dan dia berusaha untuk menenangkan anak ini. Tetapi kemudian sang ayah berkata, "Ibu, dia bukan John. Saya yang namanya John. Anak saya namanya Mikael." Ternyata dari cerita ini, yang ditenangkan bapak itu bukan anaknya, tetapi dia menenangkan dirinya, agar dirinya tenang untuk menghadapi suara anaknya yang sedang nangis terus-menerus dan tidak mau berhenti. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, bila kita membaca nats firman Tuhan pada hari ini, dalam satu pasal kalau kita baca, simaklah bahwa kemalangan yang menimpa orang-orang yang disebut pemazmur ini, khususnya pada ayat 8, dijumpai di sana ada orang yang buta. Mungkin saja kebutaan yang dimaksud di sini adalah kebutaan secara fisik ataupun kebutaan secara rohani atau kebutaan secara psikis. Kemudian ada orang-orang yang tertunduk karena malu. Ada orang-orang yang tidak bisa menegakkan kepalanya lagi karena beratnya tekanan hidup, sehingga kepala pun tidak sanggup untuk ditegakkan dan bahkan tidak mampu untuk melihat banyak orang. Ada duka cita yang mendalam yang membuat seseorang menjadi buta. Saudara, coba rasakan, bila kita berada dalam posisi mereka sekarang ini, apakah kita sedang berada dalam posisi mereka sekarang ini? Tanyalah pada diri kita. Mau lari kemana kita untuk menemukan ketenangan dan kedamaian dalam hidup kita? Kepada manusia yang kita anggap lebih baik dibandingkan dengan hidup kita hari ini? Kepada merekakah kita harus mengadu dan menyampaikan seluruh keluhan dan keluh kesah kita? Mungkin saudara mereka bisa menolong, tetapi itu hanyalah sementara waktu. Sebab bukankah setiap kita memiliki kesusahan masing-masing? Mungkin hanya 1-2 kali kita bisa bercerita kepada saudara atau teman kita, tetapi setelah itu toh tergantung kepada kita masing-masing. Saudara, karena itu firman Tuhan pada hari ini, kita tidak bisa menggantungkan hidup kita pada orang lain, tetapi kita harus mandiri dan kita harus berdaya atas semua apa yang kita alami pada saat ini di tengah-tengah dunia. Dan untuk mencapai impian itu, satu hal yang paling mendasar untuk kita lakukan adalah seperti firman Tuhan pada hari ini, menenangkan diri dan mendamaikan diri dari semua kegalauan yang mencekam.
dan yang sedang merasuki hati dan pikiran kita. Ada firman Tuhan berkata, tetaplah tinggal tenang maka kamu akan bisa atau akan dapat berdoa. Betapa pentingnya ketenangan itu. Saudara, ketika ketidaktenangan melanda, maka Allah mau berkata kepada kita hari ini, Allah sanggup meredakan segala kerumitan badai dunia. Kerumitan-kerumitan yang sedang kita alami pada saat ini. Allah mengerti keadaan saya dan keadaan. Tidak sekedar mengerti, tetapi juga Dia Allah yang mau bertindak, Allah yang bekerja untuk kita, yang akan membukakan mata rohani kita sehingga kita dicelikkan untuk melihat dengan terang benderang masalah-masalah yang kita hadapi. Dia yang menegakkan kepala kita sehingga hidup kita tidak penuh dengan tekanan lagi. Kita dapat melihat ke depan dan kita penuh dengan kekuatan dan keyakinan bersama dengan Tuhan. Kita hadapi setiap badai yang sedang berlangsung dalam hidup. Karena Tuhan penolong dan Tuhan adalah penghibur kita. Tetapi menjadi pertanyaan untuk kita pada hari ini, percayakah kita akan hal ini? Firman Tuhan hari ini merupakan statement, merupakan pengakuan iman dari seorang pemazmur. Dia berkata, Tuhan membuka mata orang-orang buta, Tuhan menegakkan orang yang tertunduk, Tuhan mengasihi orang-orang yang benar. Ini pengakuan iman yang dialami oleh pemazmur. Demikian firman Tuhan hari ini menyapa hidup kita. Firman ini bukan saja menjadi pengalaman pemazmur, kiranya firman ini menjadi pengalaman hidup saya dan hidup saudara-saudara sekalian. Kita mengalami indah hidup bersama dengan Tuhan. Tuhan tidak tinggal di dalam teori saja. Tuhan tidak hanya tertulis di dalam Alkitab saja. Tetapi Tuhan menjadi bagian di dalam pengalaman hidup kita. Percayalah, percayalah, dan percayalah. Tuhan penolong yang ajaib untuk kita. Amin. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau, yang tidak pernah meninggalkan kami, apapun yang sedang kami alami. Tetapi Tuhan Allah yang setia, penolong dalam kesesakan, penuntun jalan di dalam keruwetan yang sedang terjadi di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya akan firman-Mu dan kami terus akan belajar mengimani segala apa yang Tuhan catatkan dalam Alkitab, bahwa Engkau adalah Allah kami yang menolong dan yang akan mengasihi kami dan terus menerus bersedia untuk menopang kehidupan kami. Terima kasih untuk hari yang baru Engkau berikan bagi kami dan seluruh jemaat-Mu. Kiranya hari ini menjadi hari sukacita bagi kami, di mana kami menemukan Tuhan dalam hidup kami. Lewat peristiwa demi peristiwa yang kami sedang alami, ada Tuhan di dalamnya, dan kami bersyukur dan kami berbahagia karena Tuhan menyertai perjalanan hidup kami. Berkatilah orang yang susah pada hari ini, Engkau angkat kesusahan mereka. Berkatilah orang-orang yang sakit, Tuhan sembuhkan dan pulihkan. Yang berduka cita, Tuhan hiburkan. Yang di dalam kesesakan, Tuhan bantu mereka untuk keluar dari kesesakan ini. Bantulah negara dan bangsa kami, bantulah pemerintahan kami, dan bantulah gereja menjadi alat kesembuhan Tuhan di tengah-tengah dunia ini, menyampaikan kabar baik dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat beraktivitas, nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan.